Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Musafa. Saya merupakan mahasiswa baru Universitas Trunojoyo. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum. Kali ini saya sedang berada di unit pelaksana Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Di sini kami akan sedikit membahas dan mempertanyakan tentang sejarah berdirinya unit pelaksanaan Dinas Kegiatan Perikanan ini, Pak. Nah, untuk pertanyaannya, kapan berdirinya unit pelaksanaan Dinas Kegiatan Perikanan ini, Pak? Waktunya. Kalau masalah waktu itu sudah sekitar tahun 90-an, Mas, yang berdirinya ini. Berdirinya Balai Benih Ikan ini didasarkan pertama atas kebutuhan masyarakat. Kenapa di sini dulu pembudidaya itu masih sangat sedikit, cuman kebutuhan juga banyak. Kebutuhan apa? Itu pertama kebutuhan benih. Baik itu benih ikan lele, benih ikan koi, nila, sama patin. Cuman yang menjadi prioritas kami di sini adalah lele, karena kebutuhan lele di sini sangat melimpah, sangat banyak. Nah, atas dasar itu maka dibentuklah Balai Benih Ikan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di luar. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kami di sini juga memberikan pengarahan kepada masyarakat bagaimana cara budidaya ikan yang baik, karena dari dulu mindset atau pola pikir masyarakat itu kebanyakan ikan lele itu identik dengan jorok. Iya. Identik dengan pakan ayam mati. Intinya bahan-bahan yang tidak tidak mengenakkan kita. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita kembali ke cara budidaya yang baik, itu sebenarnya menggunakan pakan ayam itu tidak apa-apa. Iya. Artinya ayam itu baru mati itu dia masih diolah. Itu masih bukan pas langsung dikasih makan, masih diolah. Artinya ayam yang baru mati. Baru setelah itu dikukus, dicabut bulunya, baru dikasihkan. Itu seperti itu caranya. Kenapa harus ada pakan alternatif? Itu namanya pakan alternatif. Pertama, karena membengkaknya biaya pakan. Karena dalam budidaya ikan, terutama ikan lele, itu 70% modal yang kita keluarkan itu masuk ke pakan. Bahkan 70% lebih. Jadi kalau modal 1 juta, 700.000-nya itu masuk ke pakan, beli pakan. Sisanya itu beli bibitnya, beli obatnya, kemudian beli probiotiknya. Jadi pengeluaran terbesar itu ada di pakan. Ada di pakan. Makanya masyarakat itu banyak melakukan alternatif. Selain ayam, ada bekicot, kemudian pakan ikan rucah. Ikan rucah, pernah dengar ikan rucah? Belum. Ikan rucah itu ikan yang ada di nelayan, cuman tidak bisa dimakan. Bukan tidak bisa dimakan sebenarnya. Tidak ada yang mau memakannya. Pertama karena kecil. Kedua, memang masyarakat tidak membutuhkan itu. Biasanya itu dikeringkan, kemudian dikirim ke pabrik biasanya. Cuman sekarang sudah mulai berubah. Daerah Cilegon, Kegen itu desa sana itu sudah mulai memanfaatkan ikan rucah itu, ikan yang tidak bisa dikonsumsi masyarakat itu diberikan ke ikan lele. Itu sangat menguntungkan. Soalnya modalnya hanya 2.000 per kilonya. Kalau menggunakan pakan pabrik itu kurang lebih harganya 10.000. Jadi sangat jauh Perbedaannya. Untuk sudah berapa lama Bapak mulai mengelola perikanan di sini? Kalau saya sendiri, kalau untuk saya itu baru 2 tahun di sini. Kalau saya di sini, kalau di rumah saya mulai budidaya ikan itu sebelum saya kuliah itu tahun 2010. 2010 sudah mulai budidaya ikan. Ikan yang saya pilih itu ikan lele. Kenapa ikan lele yang harus dipilih?
Kalau gini, sebenarnya ini juga masukan ke kalian juga nanti kalau kalian mau buka usaha. Kalian itu kalau mau buka usaha paling tidak milih 5 alternatif. Dari 5 itu cari yang kalian paling suka. Sisa 3. Lele, gurame, patin. Itu saya dulu. Kemudian cari yang paling mudah. Tinggal 1. Lele. Selain yang paling mudah, cari yang dibutuhkan masyarakat. Gitu. Paling banyak diminati. Yang paling banyak diminati. Soalnya yang meresap, yang mengambil ikan-ikan konsumsi yang dibudidayakan oleh masyarakat itu adalah lesan-lesan yang pinggir jalan itu. Itu lumayan banyak. Aja itu pertanyaan. Selain ikan lele, di Balai Benih ini apa saja ikan yang dibudidayakan, Pak? Pertama yang sampai lihat tadi itu Iya. ikan gurame. Bibit ikan gurame kita pijahkan sendiri, nanti kita lihat di sana Iya. indukannya. Kemudian ikan lele. Setelah itu udah ikan lele. Kemudian tawes. Pernah dengar tawes? Iya, pernah. Tawes. Ya, pernah. Bahasa Indonesianya bahasa Madura sama tawes itu. Kemudian patin, cuman patin sekarang tidak produksi, soalnya bukan musimnya. Kalau patin itu musimnya musim penghujan. Sesuai musim. Ya. Kalau ikan nila juga, kemudian ikan bawal. Untuk penghasilannya itu biasanya laku berapa kilo, Pak? Dan penghasilan tertinggi itu biasanya berapa? Kami di sini jualnya untuk bibit. Soalnya kita di sini bukan konsumsi. Kalau yang tadi itu, yang saya bawa tadi itu memang baru usaha. Itu ikan lele untuk pembesaran. Kalau sebelumnya itu pembenihan semua. Kalau pembenihan ikan lele itu paling tidak 1 bulan itu 1 juta, 2 juta tergantung dari permintaan, kemudian resiko kematian di kolam. Gitu. Kemudian kalau untuk ikan lele, kalau untuk ikan kayak seperti bibit nila itu paling tidak 100, 200 itu per harinya. Kadang 50.000, gak tentu juga. Soalnya yang beli di sini itu masyarakat luar. Jadi terutama kebanyakan dari Madura. Kemarin saya dari ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Semenep yang beli ke sini. Soalnya Balai Benih Ikan yang masih tetap berjalan itu masih di sini dan di Bangkalan. 2 kabupaten belum ada. Untuk potensi-potensi di sini yang bisa dikembangkan untuk menambah pendapatan daerah apa saja? Untuk potensinya sebenarnya banyak, Mas. Pertama dari pengembangan pembesaran ikan batin. Kemudian pembesaran ikan lele. Awalnya kan kita di sini tidak ada pembesaran. Bibit semua. Jadi jual bibit ikan patin, nila, bawal. Cukup sekian dengan saya di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.